warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen PPN PPNBM, yaitu tentang konsep dasar pajak, pajak subjektif, dan pajak objektif, dasar hukum PPN, dan pengertian dasar PPN. Kelompok 1 yaitu terdiri dari Adisti Cantika dengan NIM 20233001, Berliana Zulfitri dengan NIM 20233011, dan Elsa Fitri dengan NIM 20233025. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pajak subjektif dan pajak objektif, serta pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak subjektif merupakan suatu pungutan atas pajak yang berpangkal pada subjeknya. Suatu pungutan dapat dikatakan sebagai pajak subjektif apabila pajak tersebut dapat memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif yaitu pajak penghasilan, yang mana dapat memperhatikan tentang kemampuan dari wajib pajak dalam menghasilkan atau memperoleh pendapatan atau uang. Pajak objektif merupakan pungutan pajak yang memperhatikan nilai dari objek pajak tersebut. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap barang yang merupakan objek dari pajak tersebut. Pajak langsung merupakan suatu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak tersebut, sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajaknya sendiri. Pajak tidak langsung merupakan suatu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini disebabkan karena pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Dengan begitu, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala dan dapat diwakilkan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu latar belakang penggantian pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 telah mengalami perubahan berulang kali. Yang kedua, dalam pengenaannya, Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga pajak penjualan menjadi tidak netral baik dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional. Yang ketiga, pajak penjualan mengandung dualisme sistem pungutan, seperti self-assessment system dan official assessment system. Yang keempat, memiliki tarif yang bervariasi, sehingga mempersulit tindakan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Baiklah, selanjutnya yaitu C, karakteristik PPN. Yang pertama yaitu pajak tidak langsung, artinya pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, PPN bersifat objektif, merupakan suatu kewajiban dalam membayar PPN dengan memperhatikan objek pajaknya. Subjek pajak di sini tidak perlu diperhatikan. 3, PPN merupakan multi-stake tax. Artinya PPN dapat dikenakan terhadap setiap kegiatan produksi dan distribusi. Keempat, PPN dihitung dengan menggunakan metode indirect subtraction, merupakan suatu pajak yang dipungut oleh PKP penjual tidak langsung disetorkan kepada kas negara. Kelima, pajak dalam konsumsi umum dalam negeri. Artinya PPN hanya dikenakan atas PKB atau JKP yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN. 6. Bersifat netral. Artinya hal ini disebabkan oleh konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan dalam pemungutannya. 7. Tidak menimbulkan pajak berganda. Hal ini dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja. Selanjutnya yaitu D, kelebihan dan kekurangan PPN. Pertama yaitu kelebihan PPN, mencegah terjadinya pajak berganda. Ditinjau dari pendapatan negara, PPN mendapat predikat sebagai money maker. Netral dalam perdagangan dalam maupun luar negeri, PPN dalam perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Selanjutnya, kekurangan PPN,
yaitu PPN sangat rawan dalam upaya penyeludupan pajak, menimbulkan dampak regresif, biaya administrasi relatif lebih tinggi. PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya ada mekanisme pemungutan PPN. Dilihat secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan suatu rekanan penerbitan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut PPN. Berikut merupakan mekanisme pemungutan PPN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada badan usaha milik negara. 2. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. 3. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. 4. Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN juga terutang PPNBM. Maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. 5. Faktur pajak dibuat dalam bentuk rangkap 3. 6. SSP dibuat dalam rangkap 5. 7. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap di setor tanggal dan menandatanganinya pada faktur pajak. 8. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan atas penyetoran atas PPN dan PPNBM. Selanjutnya, tipe PPN. Dilihat secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan suatu rekanan penerbitan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut PPN. Yang pertama ada consumption tipe FAT. Pada tipe ini, semua pembelian digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari perhitungan nilai tambah. Yang kedua, net income tipe merupakan pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebesar persentase penyusutan yang telah ditentukan pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka perhitungan PPh. Oleh karena itu, dasar pengenaan PPN sama dengan PPh. 3. Gross Product tipe FAT merupakan pembelian barang modal yang sama sekali tidak boleh dikurangkan dari DPP. Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak 2 kali, yaitu pada saat dibeli dan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen. Nama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud, dan BKP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 yaitu mengatur tentang PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual dan dibayar oleh orang lain. 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu mengatur tentang beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya. 4. PMK Nomor 157/PMK 03/2013 mengatur tentang PKP. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.